Gadis ini menekan tombol dan menggunakan komputer mengirim tanggal kematian setiap orang. Hanya dengan memiliki HP, maka kamu akan tahu kapan kamu akan meninggal. Ada yang tinggal beberapa menit, beberapa tahun. Ada juga yang melihat pesan itu langsung meninggal. Ada orang ingin menantang nasibnya, tapi tidak peduli dengan cara apapun tidak bisa meninggal. Seorang selebgram tahu dirinya masih bisa hidup 60 tahun, dan mulai mencoba untuk bunuh diri, melompat dari ketinggian tinggi. Alhasil dirinya tidak terluka parah, kemudian mencoba melompat dari pesawat, tapi terjatuh di pesawat yang menghalanginya. Dan gadis yang mengakibatkan hal ini, ternyata adalah anak Tuhan. Dan orang yang melihat dengan teropong ini adalah Tuhan. Tiap hari ia memarahi istri dan memukul anaknya. Anaknya Yesus meninggalkan rumah. Tuhan tidak memiliki kehebatan. Tiap hari menggunakan komputer untuk mengontrol dunia. Dia membentuk manusia, kemudian membuat tiap manusia saling membunuh. Hingga di masa sekarang, dia mulai menciptakan berbagai kejadian. Permainan ini mulai membosankan. Dia mulai mempermainkan manusia. Ia membuat serangkaian aturan yang menyedihkan. Contohnya waktu mengantri. Antrian di sebelahmu akan selalu lebih cepat. Waktu tidur berkurang 10 menit. Bagian roti yang dioles selai selalu bagian yang terjatuh. Dan juga, kecelakaan. Di depan monitor, anaknya mengetahui kejahatan di balik ayahnya. Hidup manusia bukanlah duniaku. Tidak boleh membiarkan ayahnya terus melakukan kejahatan. Dia pun menggunakan komputernya, mengirim tanggal kematian setiap orang. Hal ini membuat semua orang menggunakan waktunya dengan baik, untuk melawan ayahnya. Dia pun mengikuti jejak kakaknya. Yesus mengatakan dia memiliki 12 pengikut, dan ia harus memkari 6 orang. Setelah terkumpul 18 orang, maka akan terjadi suatu keajaiban. Kemudian ia pun mencuri kunci rumah di saat ayahnya tertidur, dan memilih informasi 6 orang. Ia memasuki mesin cuci pakaian, dan masuk ke dunia manusia. Setelah orang-orang menerima pesan mengenai tanggal kematiannya, beberapa orang mulai panik, dan ada juga yang mulai menikmati hidupnya. Ada juga orang yang mulai melakukan hal yang tidak pernah dilakukan di hidupnya. Di medan perang pun berhenti berperang. Ia keluar dari kamar cuci baju, dan bertemu dengan seorang pemulung di tempat sampah. Pemulung yang baik hati, menjadi orang pilihannya. Dia membawa pemulung mencari yang lainnya. Bangun dari tidur, sang ayah mengetahui berita dari TV. Dan hal yang dilakukan anaknya membuatnya sangat marah. Tapi komputernya dipasang kata kunci oleh anaknya. Kemudian dia memasuki mesin cuci baju, tapi ditarik keluar oleh seorang wanita. Pria ini menyedihkan. Ia keluar dari mesin cuci dan masuk ke dunia manusia. Dan langsung disemprot dengan air cabai oleh seorang nenek. Kemudian dia memungut burger dari tong sampah. Tak disangka ia dihampiri beberapa pengemis. Mereka mengira sang pria juga pengemis. Pria ini tidak memiliki kemampuan hebat. Tiap hari hanya di depan komputer mengontrol manusia. Anaknya diam-diam menyebarkan melalui komputer tanggal kematian semua orang. Dia ingin menangkap anaknya pulang. Barusan ada orang yang dipukul dan masuk rumah sakit. Tiba di rumah sakit, ia langsung memarahi dokter-dokter dan merebut roti dari anak kecil. Ia yang tidak memiliki makanan pun datang ke gereja dan mulai mengantri. Tuhan telah membantunya, dan berkata Tuhan memberikan kita kedamaian. Tapi Tuhan berkata tidak ada hal seperti itu. Itu semua dikatakan oleh anaknya yang bodoh, Yesus. Hal ini tidak bisa diterimanya. Dan Yesus yang melihat itu pun tertawa. Di sisi lain ia demi menyelesaikan tugasnya, mulai melakukan pencarian. Pertama kali adalah Aureli. Aureli adalah seorang wanita yang elegan. Di tempat kecil itu ada 7 orang yang mengejarnya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa lengannya yang patah. Di saat kecil ia mengalami kecelakaan. Tiap hari hanya bisa mengandalkan lengan palsu. Sehari-hari sendirian dan tidak bahagia. Ia mengerti Aureli. Di malam hari ia muncul di mimpinya. Aureli jumpa dengan tangannya yang hilang sedang menari. Hal ini membuatnya senang. Ia memutuskan untuk menerima kekurangannya. Orang kedua adalah seorang paman yang pekerja keras. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Telah lupa impian masa kecilnya untuk menjadi seorang penjelajah. Setelah menerima pesan tanggal kematiannya, dia melempar HP-nya, dan mengambil tasnya. Kemudian duduk di kursi panjang taman. Ia menggunakan seekor burung. Paman bertanya jelas-jelas burung ada sayap. Kenapa ingin berada di dalam taman? Ia berkata burung juga ingin bertanya hal itu kepadamu.
Sang paman pun mulai tersadar. Dan ia memulai mengejar impiannya dulu, menggunakan waktunya yang tersisa untuk menjelajahi dunia. Kemudian ia membantu kedua orang untuk menemukan apa itu cinta. Membantu orang keempat, yang impiannya adalah membunuh orang. Dia memberikan pembunuh sebuah peluru. Kemudian menyuruhnya menembak setelah 6 detik. Dia pun menembaki seorang wanita. Tapi perempuan itu tidak kenapa-kenapa, ternyata mengenai tangan palsu Aureli. Pembunuh pun jatuh cinta kepada Aureli. Dan tidak menjadi pembunuh lagi. Ia menemukan apa yang penting untuk di hidupnya, yaitu adalah cinta. Orang kelima adalah seorang wanita kaya. Ia yang hidup dalam kekayaan. Sang suami mengetahui hidupnya tinggal 5 tahun lagi, sedangkan dirinya masih memiliki waktu 20 tahun. Sang suami mengekspresikan hal yang negatif. Pernikahan yang gagal membuat wanita ini tidak bahagia. Ia pun membawanya ke suatu tempat, dan membuat ia merasa simpati kepada gorila. Kemudian membelinya pulang ke rumah. Hal ini membuatnya merasakan hal yang tidak pernah ia rasakan. Rasa kenyamanan dan kehangatan. Yang terakhir adalah seorang anak laki-laki. Dia dari kecil sudah menderita banyak penyakit. Di saat mengetahui waktu hidupnya tinggal 1 minggu lagi, dia mulai membebaskan dirinya, memakai pakaian perempuan, tidak peduli dengan pandangan di sekitarnya. Saat itu sang ayah akhirnya menemui anaknya. Dia menyuruh anaknya untuk pulang bersamanya menghidupkan kembali komputernya, dan menyuruhnya kembalikan menjadi semula. Tapi anaknya tidak memedulikannya. Dia berjalan di atas air dan meninggalkannya. Sang ayah mengikutinya, dan ternyata jatuh ke dalam air dan tenggelam. Ia dibawa kembali ke dalam gereja, dan polisi menangkapnya karena dia tidak memiliki identitas, dan ingin mengirimnya ke luar negeri. Waktu terakhir sang anak kecil telah tiba. Ia datang ke pantai untuk mengantarnya. Di pantai penuh dengan orang-orang. Semuanya adalah orang-orang yang akan meninggal. Semuanya diam-diam menunggu waktu kematian mereka. Tiba-tiba, pesawat yang ditumpangi sang ayah mati, dan mendarat menuju pantai. Semua orang yang melihatnya pun langsung kabur. Tapi di saat itu ibunya Ea melihat, 12 orang murid Yesus telah menjadi 18 orang. Ini adalah angka yang disukainya. Kemudian ia mulai bersih-bersih, dan mencabut kabel komputer. Komputer pun otomatis hidup kembali. Dan kata kuncinya adalah 18. Pesawat pun kembali terbang. Dan waktu kematian tiap orang menghilang. Ia mulai mengatur kembali dunia yang baru. Di langit dipenuhi awan-awan yang indah. Dia mulai mengatur ulang segala peraturan. Orang-orang bisa terbang, juga bisa berjalan di bawah laut. Dunia pun mulai penuh keharmonisan. Hanya tersisa sang ayah yang bekerja di mesin cuci baju. Berharap dia bisa menemukan jalan pulang. Film ini menunjukkan keluarga Tuhan dengan cara yang menyenangkan, dan mengubah kehidupan 5 murid. Mencerahkan sikap hidup baru orang. Di saat kamu mengetahui waktu kematianmu sendiri, bagaimana caramu melewati hidupmu?